Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya mau share screen dulu untuk mengawali pembicaraan kita. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kedengaran Rama. Iya, Iya, kedengaran. Ya, baik. Terima kasih. Saya mohon bantuan supaya mikrofon dimatikan supaya tidak menjadi gangguan bagi kita untuk mendengarkan. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau berbicara mengenai memuja iblis, mengenai penyembahan ilah lain, apakah memang diperbolehkan atau menjadi gangguan bagi iman kita atau bagaimana, dan bentuk-bentuk konkretnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa bentuk memuja iblis atau menyembah ilah lain itu. Hal pertama, mari kita perhatikan peringatan yang disampaikan Alkitab kepada kita, yang dikutip dari surat pertama Rasul Petrus pada pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pada bagian ini kita diminta untuk sadar dan selalu berjaga sebab lawan kita yaitu iblis ingin menerkam kita. Dikatakan ia berjalan keliling mencari mana yang lengah, mana yang dapat diterkam supaya jiwanya tidak lagi berada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua kita kutip dari surat Rasul Yakobus pada pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Karena apa? Karena iblis berjalan keliling untuk mencari mangsa dan menunggu saatnya kita lengah. Oleh karena itulah Alkitab memberitahu kita supaya tetap tunduk kepada Allah, supaya kita mampu melawan iblis. Dan ini merupakan janji Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis, iblis tentulah akan lari dari hadapan kita dengan sesuai apa yang Tuhan katakan dalam surat Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena ini merupakan janji Tuhan sendiri, maka kita yakin, kita percaya ketundukan kita kepada Allah dan sembahan kita kepada Allah akan membuat kita mudah melawan iblis. Maka berkaitan dengan iblis versus Allah, kita harus menjatuhkan pilihan hitam dan putih. Tidak bisa kita memihak Allah sembari kita mengikuti iblis. Referensinya ada di Injil Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jelas sekali Alkitab katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini juga punya referensi yang lain dalam Injil Matius pada pasal ke-12 ayat yang ke-30 yang berbunyi seperti ini. Siapa yang tidak bersama aku, maksudnya Yesus, ia melawan aku. Perhatikan bagaimana persisnya kalimatnya berbunyi demikian. Siapa tidak bersama Yesus, ia melawan Yesus. Artinya, kalau kita tidak menyembah Allah, berarti kita melawan Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan konteks Matius 12, adalah Yesus yang melawan setan. Di bagian-bagian atas ada konteks perlawanan Yesus dan setan, pengusiran setan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga ini konteksnya hitam putih, Yesus versus setan, iblis versus Allah. Itulah yang dimaksudkan kalau tidak bersama Yesus, berarti kamu bersama setan. Sesimpel itu. Karena hanya ada dua Tuhan, apakah itu Allah, apakah itu setan, atau iblis. Maka berkaitan dengan hal ini, kita tidak bisa menyembah Allah sembari memuja iblis. Kita tidak bisa melakukan perselingkuhan rohani. Kita harus setia kepada Allah dengan mengingat perintah pertama dalam Dekalog. Dekalog itu dasar firman atau 10 perintah Allah. Maka tidak bisa orang yang menyembah Sang Kristus pada saat yang sama memuja iblis untuk meminta apa saja kepada iblis, apa itu kekayaan, apa itu ketenaran, apa itu kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain yang memang bisa juga kita mintakan kepada iblis, saudara.
Maka kita pertama akan melihat menyembah Allah itu seperti apa, bagaimana pengajaran gereja berkaitan dengan menyembah Allah, apa kata Alkitab yang terkait dengan menyembah Allah. Hal yang kamu harus ingat baik-baik, iblis sangat ingin disembah justru karena Allah disembah oleh semuanya. Dosa pertama iblis, dosa kesombongan dalam arti ia ingin disembah bagai Allah. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, kemudian kita ingat iblis sangat ingin disembah, kalau kita melakukan dosa, itu merupakan juga salah satu wujud penyembahan iblis pada taraf yang pertama. Ingat baik-baik, iblis sangat ingin disembah. Dan itu ada dalam Alkitab yang tertulis dengan sangat jelas di dalam Injil Lukas pada pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berbunyi seperti ini. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, itu akunya adalah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kutipan ini diambil dari kutipan yang menceritakan bagaimana iblis menggoda baginda junjungan kita Yesus Kristus. Jika menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya menjadi milikmu. Apa yang dikatakan sebagai seluruhnya? Dikatakan pada nas sebelumnya, iblis memperlihatkan kemegahan dunia, kekuasaan dunia. Jika menyembah iblis, memang orang bisa memperoleh dunia. Tetapi Tuhan katakan, apa gunanya orang memperoleh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Ini menunjukkan sungguh-sungguh memang iblis ingin disembah. Penyembahan kepada iblis sangat diinginkan oleh iblis sejak semula. Dan godaan ini nanti diulang terus-menerus, saudara-saudari. Penyembahan iblis merupakan godaan yang terus dicoba. Kalau dulu menggoda guru kita, Tuhan, junjungan baginda kita tidak berhasil, tetapi kalau kita membaca baik-baik, dikatakan iblis menunggu saat yang baik. Untuk apa? Untuk nanti menggoda murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Maka godaan penyembahan kepada iblis merupakan godaan yang diulang terus-menerus dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sehingga kita perlu waspada terhadap persoalan ini, terhadap hal ini. Dan nanti gereja akan memberitahu kita bagaimana rinciannya, apa yang termasuk pada penyembahan iblis, pelanggaran perintah pertama, supaya dengan mengerti kita tidak jatuh ke dalam penyembahan kepada setan. Ingat baik-baik, kita harus menyembah Allah, dan hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Kita harus hanya menyembah satu-satunya Allah. Seperti yang disampaikan kepada kita dalam Injil Lukas pada bab yang keempat ayat yang ke-8. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan yang dicetak dengan warna putih, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ayat dalam Injil Lukas ini juga punya referensi di dalam Injil Matius, yaitu di dalam Injil Matius pada bab yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ke-38. Kita akan baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Lihat baik-baik, yang bagian-bagian saya cetak warna putih untuk memberi penegasan. Kasihilah Tuhan Allahmu berkaitan dengan berbakti kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kaitannya pada Injil Lukas pada bab yang keempat tadi. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu itu menyangkut juga penyembahan bakti kepada Allah saja. Yesus katakan pada ayat ke-38 pada Injil Matius pada bab yang ke-22 di bagian bawah, itu perintah terutama dan yang pertama. Terutama berarti yang agung, paling agung. Yang pertama berarti dalam urutan, itu pertama harus kita lakukan. Kalau kita menyembah Allah, tidak mendua hati, bulat hati dalam penyembahan kepada Allah, baru kemudian yang lain-lain akan kita lakukan dalam Allah. Kita lakukan dalam iman kepada Allah. Itulah yang akan terjadi. Ini referensinya ada dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-6 ayat yang
4 sampai ke 5 yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan bagian atas, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan bagian atas, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kan yang sering diucapkan oleh orang Yahudi yang berbunyi Shema, ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada lagunya juga. Adonai Echad, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu juga ada referensi dalam kitab Keluaran 20 ayat yang kedua sampai ketiga. Akulah Tuhan Allahmu, lanjutannya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas sekali Alkitab katakan, dan itu berulang-ulang dikatakan, dan banyak ayat mengatakan itu, saling menjadi dukungan ayat dan referensi, tidaknya satu kali. Allah menghendaki satu-satunya beliau yang disembah, jangan ada padamu Allah yang lain. Bulat hati, tidak mendua atau bahkan tiga, tidak bercabang, tidak selingkuh secara rohani, kemudian juga menyebabkan kita menyembah pada hal yang lain, ilah-ilah yang lain. Maka ayat ini sangat jelas, jangan ada ilah lain. Alkitab clear sekali mengenai ini. Alkitab jelas sekali penegasan persoalan ini, jangan ada Allah lain pada kita, saudara. Maka ingat baik-baik, jangan ada ilah lain. Masalahnya adalah ilah lain ini pada zaman sekarang lebih tidak mudah dideteksi. Kalau pada zaman kuno bentuknya gampang, tinggal ada berhala dalam bentuk patung, patung lembu emas atau patung apa saja, orang menyembah, ada ibadah dan ritual di situ, itu selesai, gampang dilihat. Tetapi dunia makin modern, ilah lain tidak hanya sekedar itu. Pelanggaran pada perintah pertama tidak sekedar itu. Dan untunglah gereja kita punya magisterium, yaitu pengajaran suci gereja bagi kita yang menuntun mana saja kasih, apa saja perbuatan yang membuat kita jatuh pada pelanggaran melawan perintah pertama atau membuat kita jatuh menjadi menyembah ilah yang lain. Intinya jangan memuja iblis. Persoalannya memang zaman sekarang kadang-kadang samar. Ini boleh apa tidak? Nah, itulah kenapa kita memerlukan pengajaran gereja supaya jelas. Sebab iblis penipuannya banyak. Sebab iblis mengelabui kita dengan macam-macam perbuatan yang sering-sering juga dicap ini bagus kok, ini enggak apa-apa kok, ini juga pakai doa Katolik kok, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, iblis itu bapaknya segala dusta, bapaknya dari para bapak pendusta, pendustanya para pendusta, paling pendusta dari segala pendusta. Maka kedustaan iblis, pengelabuan iblis macam-macam. Untuk apa? Mengelabui kita. Dan kita yang terjebak nanti kemudian menganggap satu perbuatan atau tindakan atau hal-hal yang kita lakukan seakan-akan kita mengira itu dari Tuhan atau itu boleh atau itu sesuai dengan iman, ternyata tidak. Nanti di bagian-bagian belakang akan saya tunjukkan tuntunan gereja kepada kita apa saja yang termasuk pemujaan iblis. Maka ingat, sembahlah hanya Allah saja. Apa artinya menyembah Allah kalau demikian? Gereja mengajari kita penyembahan Allah seperti inilah, seperti yang dijelaskan di dalam KGK. KGK itu Katekismus Gereja Katolik pada nomor 2096. Bunyinya demikian. Menyembah Allah berarti mengakui Dia sebagai Allah, sebagai pencipta dan penyelamat, Tuhan dan guru dari segala sesuatu yang ada, sebagai kasih yang tak terbatas dan penuh kerahiman. Perhatikan, menyembah Allah berarti mengakui Allah sebagai pencipta, penyelamat. Maka kalau kita mengalami kesulitan, penyelamat kita hanya Allah. Tidak mencari penyelamat dari tempat lain atau dari tokoh lain, bahkan dari iblis. Maka dikatakan mengakui sebagai penyelamat Tuhan dan guru berarti yang menjadi penguasa kita, junjungan kita, guru yang mengajarkan kita untuk tahu tentang kebenaran. Bahkan dikatakan sebagai kasih yang tak terbatas. Tidak mungkin Allah tidak mengasihi kita. Bahkan di tengah kesulitan kita sekalipun kita
melihat jalan kita seperti gelap sekalipun, tapi kasih yang tak terbatas itulah Allah. Berarti menyembah Allah tetap mengakui kasih-Nya tidak terbatas, sekalipun pada saat tertentu kita hanya melihat kegelapan, kesulitan, dan penderitaan. Tapi menyembah Allah bertahan dalam keadaan itu dengan mengakui kasih Allah yang tak terbatas. Allah sebagai penyelamat akan mengangkat aku dari jurang yang dalam. Demikian juga yang penuh kerahiman, yaitu kuasa pengampunan. Selanjutnya, kalau kita melihat di dalam KGK poin selanjutnya atau artikel selanjutnya 2097, menyembah Allah berarti penuh hormat dan ketaklukan absolut, mengakui keadaan makhluk yang tidak bernilai yang memperoleh seluruh keberadaannya dari Allah. Silakan perhatikan yang dicetak warna putih, ketaklukan absolut. Itulah artinya menyembah Allah. Takluk absolut. Artinya tidak ada mungkin yang lain yang dapat menolong kita. Tidak mungkin kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, dan lain sebagainya terkait dengan itu, kegelapan hidup kita, lalu kita berbelok minta pertolongan kepada yang lain. Tidak bisa, karena apa? Menyembah Allah takluk absolut. Bagaimanapun saya tetap menyembah Allah. Itu persis seperti kalau kita membaca kitab Ayub, ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat, semuanya habis, anak-anaknya mati, hartanya habis, kemudian bahkan dia menderita sakit pada kulitnya, borok-borok penuh pada kulitnya. Kemudian istrinya mengatakan, kutuki saja Allahmu. Istrinya ketika mengatakan begitu, Ayub mengatakan, kalau kita terima apa yang baik dari Allah, mengapa kita tidak mau terima yang buruk? Dan disitulah dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Itu yang dinamakan ketaklukan absolut. Kira-kira seperti kalau kita memandang tokoh Ayub, seandainya kita mengalami penderitaan atau kesulitan. Nah, memang setan mengelabui, kadang orang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dibelokkan untuk mencari pertolongan yang lain, ilah lain, yang kadang dianggap sebagai Allah itu sendiri, padahal bukan. Selanjutnya, menyembah Allah berarti memuja Allah. Sebagaimana Maria di dalam Magnificat bersyukur kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya. Bersyukur atas apa yang sudah kita nikmati dari kerahiman, dari kasih, dari pemberian anugerah Allah sendiri. Itulah tadi yang disebut sebagai menyembah Allah. Kita ingat baik-baik 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang ini semua gampang diucapkan, menyembah Allah, takluk absolut, mengakui total sebagai penyelamat dan seterusnya. Tetapi ingat, iblis sangat licik. Dia mencari lubang sekecil apapun untuk meruntuhkan pertahanan kita. Dia menyamar bahkan sebagai malaikat terang. Alkitab katakan, hati-hati saudara, bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia menggunakan sinar kayaknya kemuliaan, padahal sesungguhnya iblis yang dibaliknya itu, sehingga kita terpukau mengikuti, melaksanakan apa yang disuruh. Kemudian kita jatuh pada jerat iblis yang seperti singa, yang mau menelan orang kita ditelannya. Ingat baik-baik di sini. Meskipun di dalam iman, tetapi tanpa wawasan iman yang memadai, orang bisa jatuh pada pemujaan iblis, yaitu pada penyembahan ilah-ilah yang lain. Bagian selanjutnya kita akan bicara mengenai menyembah ilah yang lain. Terkait dengan penyembahan ilah-ilah lain, atau pemujaan kepada iblis, ajaran gereja sangat jelas memberitahu kita. Di manakah gereja memberitahu kita? Di dalam KGK 2110. Kita akan baca. Perintah pertama melarang menghormati Allah-Allah lain di samping Tuhan yang Esa yang telah mewahyukan diri kepada umatnya. Larangannya jelas dalam perintah pertama. Yang dimaksud perintah pertama adalah perintah pertama Dekalog atau dasar firman 10 perintah Allah. Kita lanjutkan. Dikatakan ia melarang takhayul dan ketidakpercayaan. Jadi ajaran gereja pertama-tama mengaitkan dengan takhayul dan ketidakpercayaan. Jadi takhayul sesungguhnya adalah penyembahan kepada ilah lain.
Artinya, kalau kita jatuh kepada sikap-sikap takhayul, hidup kita dijalankan dengan penuh dengan takhayul, dan memang hidup manusia, terutama di Indonesia ini banyak sekali takhayulnya. Suku apapun itu ada saja takhayulnya. Tidak hanya di Jawa, di pulau-pulau lain saya kira juga sama, di Sulawesi saya kira sama, ada banyak takhayul. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, pengikut baginda junjungan kita Yesus Kristus, supaya kita taat pada perintah pertama, kita harus bebas dari takhayul. Itulah kenapa saudara, ketika kita dibaptis, kemudian baptisan itu diulangi dalam pengulangan janji baptis pada saat malam Paskah, nah saudara, kita akan mendengar apakah engkau menolak takhayul juga. Takhayul ditolak karena takhayul terkait dengan apa yang disebut sebagai pelanggaran pada perintah pertama. Apa contoh takhayul? Saya beri contoh sedikit ya. Yuk kita lihat contoh takhayul di sekitar kita ya. Mungkin di Sulawesi ada sendiri, di Sumatera ada sendiri, di Jawa ada sendiri, tapi kita bisa mengenali apa itu takhayul. Salah satu contoh yang cukup menyebar banyak ini, saya nggak tahu kalau di Sulawesi ada apa enggak, tapi kalau di Pulau Jawa cukup banyak seperti ini. Kalau ada bangunan cukup tinggi, lebih dari 4 atau 5 lantai, ada lift, umumnya kemudian ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, terus 3A. Lalu kemudian 5, 6, dan seterusnya. Tidak ada angka 4 di sana. Ini takhayul. Takhayulnya dari mana? Takhayulnya dari sini. Karena di dalam bahasa Mandarin, 4 dan mati itu bunyinya sama ya. Se. Nah itu ya. Se. Kalau yang tahu Mandarin mungkin ucapan saya jelek, tapi ya memang saya tidak terlalu mengerti atau malah tidak mengerti sama sekali bahasa Mandarin, tapi asalnya memang dari sini. Karena 4 bunyinya sama dengan mati, maka ditakhayulkan jangan taruh angka 4, nanti buruk, nanti ciong, nanti usahamu nggak bagus kalau kamu taruh angka 4 di sana, karena 4 itu berbunyi sama dengan mati. Asalnya dari sini, maka 4 dilarang ada, 4 dicoret, maka 3 terus 3A atau kode yang lain lah. 3 terus 5A, 5B atau apapun, pokoknya 4 harus tidak ada, 4 dicoret karena dari sini asalnya. Padahal kalau kita lihat dengan mata yang lebih terbuka, dengan pikiran yang lebih terbuka, secara saintifik atau secara ilmiah ini tidak ada hubungannya. Ini hanya karena bunyinya mirip saja. Bahkan kalau kita tinjau dari karakter ya, kita lihat ya, 4 yang sebelah kiri kan karakternya seperti itu, ada kotak, coretannya begitu. Itu yang berarti mati, coretannya lain. Bahkan nadanya bukan lain ya. Nah, lain nadanya. Jadi itu tidak ada hubungannya. Bukan berarti kalau kamu nulis 4 berarti mati. Tetapi karena ini menjadi bagian dari budaya yang sudah dilestarikan dari zaman kuno sekali, maka takhayul ini melekat kuat sekali dalam banyak orang. Ini satu contoh, saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, tidak bermaksud mendiskreditkan suku apapun atau etnis apapun, tapi saya hanya memotret salah satu takhayul yang ada di sekitar kita kalau tinjauannya iman Katolik. Tapi seandainya mungkin ada yang mendengar ini dan bukan orang Katolik, ya jangan tersinggung. Kalau itu Anda yakini memang itu begitu, silahkan. Tetapi dalam ukuran iman Katolik, ini bagian dari takhayul. Ini bagian yang tidak boleh kita anut, sebab takhayul membuat kita melanggar perintah pertama. Ingat, KGK 2110 jelas sekali, ia melarang takhayul dan ketidakpercayaan. Tentu yang ketidakpercayaan tidak terlalu kita bahas karena konteksnya adalah tahayul yang sedang kita bicarakan. Ini contoh nyata sudah ada. Tahayul adalah satu langkah sesat dalam perasaan religius dan tindakan yang diwajibkan oleh perasaan itu. Begitulah bunyi dari KGK 2111. Diberi keterangan oleh pengajaran gereja, tahayul langkah sesat. Langkah sesat melawan perintah Allah yang pertama, bahkan kalau dikategorikan dengan berbuat takhayul, kita memasuki dalam pemujaan kepada iblis. Loh, kaitannya kok begitu ya Ramaya? Memang begitulah kaitannya.
Karena kemudian masuk pada tahayul, kita kehilangan iman, kepercayaan kepada Allah, tidak lagi menyembah Allah, percaya kepada tahayul. Dan di saat itulah berarti siapa tidak bersama aku melawan aku, bukan? Ayat yang di depan yang sudah tadi kita dalami bersama-sama. Maka mari kuat-kuat membebaskan diri dari tahayul. Kalau kamu seorang Kristen, seorang Katolik, kalau kamu pengikut Kristus, kamu mau setia kepada Kristus, buang baik-baik, buang cepat-cepat, buang segera tahayul-tahayul. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita hidup ada kultur atau budaya. Nah, budaya itu tidak selalu gampang untuk kita bebas dari sana. Tapi kita tahu mana yang tahayul, mana yang enggak. Budaya bukan semua harus dibuang, tidak. Yang dibuang itu yang tahayul, yang penyembahan kepada setan, yang mengandung hal yang tidak sesuai dengan iman Katolik. Pendek kata, kalau budaya itu sesuai, ya enggak apa-apa. Tapi tahayul tidak pernah sesuai dengan iman Katolik. Itulah kenapa harus dibuang, dan ajaran gereja magisterium sudah menyatakannya itu satu langkah sesat. Selain melarang tahayul, perintah pertama juga melarang keberhalaan. Referensinya ada di KGK 2112. Yuk kita baca. Perintah pertama mengecam keberhalaan. Berarti persoalan berhala. Diminta dari manusia supaya hanya beriman kepada Allah dan bukan kepada ilah-ilah lain. Dan supaya tidak menghormati ilah-ilah lain di samping Allah yang Esa. Berhala berarti menyembah, menghormati, tunduk kepada ilah yang lain. Seperti sudah kukatakan pada bagian depan, kalau pada masa kuno berhala itu jelas bentuknya. Ada patung ilah lain, orang beribadah di situ. Maka pada zaman sekarang pun masih ada enggak? Ya masih, tapi bentuknya sudah berbeda. Contoh kalau ada agama lain atau punya patung dari agama lain, kita ikut beribadah di sana, kita masuk kepada keberhalaan. Loh, apakah berarti orang yang agama lain itu menyembah berhala, Rama? Kita tidak bisa mengatakan begitu. Itu urusan mereka. Kalau orang itu beragama lain, menyembah punya sembahan sendiri, silahkan kita hormati. Tetapi ini aku berbicara kepada kita semua yang Katolik. Maka kalau kita Katolik masih ke tempat agama lain, bahkan mungkin di situ mengadakan ritual atau berdoa atau apa saja, itu masuk kepada keberhalaan, dan perintah pertama dikatakan mengecam keberhalaan. Pemujaan berhala tidak hanya ditemukan dalam upacara palsu dunia kafir, meskipun zaman sekarang toh masih ada juga. Nah, itulah isi dari KGK 2113. Aku lanjutkan pembacaan pada KGK 2113. Pemujaan berhala itu ada apabila manusia menghormati dan menyembah suatu hal tercipta sebagai pengganti Allah. Bahkan di zaman modern sini ada uraian yang lebih lanjut dari KGK pada yang sama, nomor yang sama. Apakah itu dewa-dewa atau setan-setan, umpamanya satanisme. Misalnya ada gerakan penyembahan setan, pemujaan setan, atau penyembahan dewa-dewa ini dan itu masuk dari termasuk pada keberhalaan yang dikecam dan harus kita jauhi karena melanggar perintah pertama. Bahkan pada zaman modern berkembang apa yang dimaksud keberhalaan itu, kekuasaan, kenikmatan, bangsa, nenek moyang, negara, uang, cuan. Pada titik tertentu cuan membantu hidup kita, saudara. Karena cuan tentulah memberi kita nafkah supaya kita bisa hidup, menyekolahkan anak, dan sebagainya. Hidup secara material di dunia memang diperlukan juga. Karena kita ini makhluk spiritual dan material sekaligus. Namun ketika cuan itu terus menggerogoti hidup kita, semua diukur hanya dari itu, uang, duit, cuan itu sudah akan masuk kepada keberhalaan juga, saudara. Keberhalaan zaman modern. Kita lanjutkan kalimat selanjutnya pada KGK 2113. Pemujaan berhala tidak menghargai Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Dengan demikian ia mengeluarkan orang dari persekutuan dengan Allah. Mengeluarkan orang dari persekutuan dengan Allah berarti tidak ikut Allah lagi. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Di dalam pembahasan mengenai dosa, ini masuk kategori dosa mortal. Orang keluar dari persekutuan dengan Allah, berarti orang tidak lagi bersama Allah, itu dosa mortal. Simpelnya, orang kemudian keluar dari tanda petik surga menuju neraka secara sukarela.
Pemujaan berhala, penyembahan berhala selalu berakibat fatal, yaitu hilangnya jiwa kita dari tangan Allah. Lepasnya jiwa kita dari tangan Allah karena orang keluar dari persekutuan dengan Allah. Karena ingat bagian depan tadi, siapa tidak bersama aku, ia kemudian ada di pihak lawan. Ini referensinya ada Galatia 5 ayat 20 sampai 21. Bunyinya demikian. Penyembahan berhala, lihat, sihir, lihat. Siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu juga diulangi dalam Efesus 5 ayat yang kelima. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat-ayat Alkitab jelas sekali mengenai penyembahan berhala, terkait juga bagian awal yaitu tahayul. Dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Dan kalau kita lanjutkan perintah pertama, jadi penyembahan kepada Allah itu cakupannya luas. Itu juga mencakup larangan terhadap semua bentuk ramalan. Itu ada dalam ajaran gereja KGK 2116. Kita baca. Segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Perhatikan, semua macam ramalan. Ramalan itu macam-macam bentuknya. Gereja Katolik sudah mengatakan semua macam ramalan harus ditolak. Apalagi kalau menggunakan setan dan roh jahat. Apalagi kalau sampai ada pemanggilan arwah, nanya engkong yang mati dan sebagainya. Tindakan-tindakan lain untuk membuka tabir masa depan. Caranya macam-macam. Ini contoh nyatanya umpamanya ramalan dari kartu tarot. Seperti itu ya. Anda pergi ke dukun dibaca tangannya. Anda pergi ke dukun suruh mengambil tongkat-tongkat apa itu kemudian diambil dia membaca tongkatnya. Atau kalau yang lebih kuno ada binatang dibuka, binatang misalnya burung dibelah perutnya nanti ditafsirkan di sana sini sehingga itu juga dapat menjadi apa? Bentuk-bentuk ramalan sehingga akan kita menjadi jatuh pada pelanggaran pada perintah pertama. Jelas sekali dan tegas segala macam ramalan. Apa itu ramalan horoskop, termasuk juga ramalan sio-sio gitu loh ya. Nah, segala jenis ramalan. Tentu dalam hal ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan etnis apapun, tapi ini tinjauan dari iman Katolik. Karena yang berbau ramalan, yang mengandung ramalan apapun bentuknya dan metodenya ditolak. Kenapa? Karena kalau kita masuk pada ramalan, kita melanggar perintah pertama. Pemujaan setan. Sebab kita tidak lagi menyembah Allah atau dalam bahasa yang sudah kita lihat tadi, keluar dari persekutuan dengan Allah. Sangat membahayakan. Ramalan membahayakan jiwa kita, sebab kalau Anda meramal, Anda datang ke peramal, Anda berdosa mortal, saudara. Sudah kita lihat dalam KGK 2116. Selanjutnya di balik horoskop, nah ini ya ada horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda, orakel, petunjuk gaib, paranormal, menanyai medium. Silakan Anda lihat saudara, ini semua sudah sangat jelas dan rinci sekali. Horoskop yang dimaksud tentu tidak hanya horoskop ala barat ya, tidak hanya zodiak, Gemini, Pisces, dan macam-macam itu. Tapi termasuk horoskop Jawa umpamanya. Orang Jawa juga punya horoskop sendiri. Saya nggak tahu kalau di Sulawesi apakah ada jenis seperti itu. Atau horoskop dari Chinese itu ada, Shio dan sebagainya. Itu lalu masuk kepada horoskop, masuk pada astrologi. Juga nanti ada pembacaan peta bintang, susunan bintang, apa langit, dan sebagainya gitu. Palm reading, membaca tangan, tanganmu dibaca. Termasuk juga medium ya. Kemasukan roh apa, nanti disebut kemasukan dewa apa, atau kemasukan topekong apa, atau kemasukan leluhur apa, nanti ditanya beruntungnya saya gimana ini ya, atau saya harus usaha apa yang cocok. Nah, itu termasuk semuanya. Itu semua termasuk pelanggaran perintah pertama. Gereja mengkategorikan itu sebagai pelanggaran pada penyembahan yang benar kepada Allah, sehingga dengan melakukan ini semua,
sesungguhnya kita melakukan penyembahan, pemujaan ilah lain, dengan kata lain menyembah iblis, menyembah setan. Apalagi kalau kemudian nanti ingin kaya, ingin ini, ingin itu, ada pesugihan. Di Jawa sini namanya pesugihan-pesugihan untuk kita datang ke paranormal, nanti ada syarat apa-apa dipenuhi supaya usaha kita lancar, sebagainya. Itu semua penyembahan berhala. Selanjutnya bagian kalimat lanjutan dapat kita pahami demikian. Terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Jadi kalau menarik kekuatan gaib, termasuk juga kalau mulai ada yang istilahnya tuh ya, energi dari dalam ya. Bagian-bagian ini yang termasuk seperti Reiki, Kundalini, Prana, Pranic Healing. Pokoknya kalau ada mulai kata energi dalam, tenaga dalam, hati-hati. Ini sebenarnya adalah kerja dari kekuatan-kekuatan gaib. Meskipun orang-orang yang melakukannya atau ahli-ahlinya atau master-masternya mengatakan ini kita mengaktifkan energi-energi kita yang tersimpan. Itu begitu promosinya. Tetapi saudara, ilmunya gampang. Energi manusia, kekuatan manusia itu terbatas. Natural. Sesuatu yang di atas natural namanya supernatural. Sesuatu yang di atas kemampuan manusia yang natural dan alamiah, pasti kekuatan yang supernatural yang bekerja. Itulah kekuatan gaib. Dan kekuatan gaib seperti itu tidak ada lain, hanya dari setan, roh jahat, demon, iblis, dan konco-konconya, malaikat-malaikat yang jatuh. Hati-hati kalau sudah mulai energi dalam, tenaga dalam, yang gitu-gitu. Ini salah satu ciri bahwa itu juga merupakan pelanggaran pada firman yang pertama. Dikatakan ini bertentangan, perhatikan, jelas sekali gereja mengajarkan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Tidak perlu saya ulas panjang lebar, Anda sudah tahu ini semua, maksudnya ini semua yang disebut bagian depan tadi itu. Itu semua tadi bertentangan dengan penghormatan penyembahan kepada Allah, menjatuhkan kita pada penyembahan kepada setan. Kemudian magi, sihir juga dilarang. Magi kalau bahasa Jawanya itu seperti klinik itu ya, perdukunan, clairvoyance, dan shamanisme dan sebagainya yang terkait itu. Magic, sihir, nah itu. Dunia persihiran dan perdukunan lah gampangnya begitu. Kalau diuraikan banyak banget. Tapi singkatnya dua kata yang mewakili magi dan sihir. Referensinya ada di KGK 2117. Bagaimana larangannya itu. Kenapa kok dilarang? Sekali lagi, melanggar perintah pertama. Semua praktik magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adik kodrati atas orang lain. Ini dilarang. Kalimat lanjutannya, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jadi ada juga yang disebut ilmu putih. Ilmu putih itu ilmu gaib yang tidak untuk menyakiti orang, tetapi hanya digunakan untuk menyembuhkan. Kalau itu termasuk ilmu putih, apapun itu tidak ada yang putih. Putih, hitam hanyalah sebutan bahwa sihir, magi, atau kekuatan-kekuatan gaib itu digunakan untuk menyembuhkan atau menyerang orang. Kalau untuk menyerang orang disebut ilmu hitam. Kalau untuk menyembuhkan disebut ilmu putih. Putih dan hitam hanya sebutan bagaimana kekuatan gaib itu digunakan. Tetapi sumbernya sama, demonia, iblis, setan, dan konco-konconya semua malaikat yang jatuh dengan kekuatan-kekuatan gaib supernatural. Jadi tidak ada ilmu putih dalam hal ini. Karena ilmu putih untuk memberi kesehatan sekalipun, kalau itu dari gaib, tentu pelanggaran pada perintah pertama, sebab kita jatuh pada pelanggaran pada penyembahan yang benar, berarti kita sedang memuja setan. Termasuk kekuatan-kekuatan penyembuhan. Maka ini hati-hati kalau Anda merasa punya kemampuan menyembuhkan. Ini hati-hati. Kekuatan penyembuhan itu belum tentu dari Tuhan. Loh, apakah setan bisa menyembuhkan, Rama? Bisa.
Setan memberi kekayaan saja bisa. Semua aku berikan kepadamu kalau kamu sembah aku, kan kata iblis begitu. Iblis itu bisa menyembuhkan, bisa memberi kesehatan, bisa memberi karir yang bagus, bahkan bisa memberi kita harta benda. Itu semua bisa dilakukan oleh setan. Kenapa? Karena mereka malaikat yang kuasanya banyak juga. Baru nanti akhir zaman akan diadili, masuk kepada neraka. Ini beberapa hal yang rinciannya dapat kita lihat. Tindakan semacam itu, kalimat lanjutannya, harus dikecam dengan lebih sungguh kalau dibarengi dengan maksud mencelakakan orang lain. Ini perhatikan ya, yang tadi menyembuhkan pun sudah salah kalau pakai kekuatan gaib. Apalagi kalau mencelakakan orang lain, mereka coba meminta bantuan roh jahat. Ini santet namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Santet, teluh, tenung. Jadi membuat orang lain sakit secara tidak terlihat, jadi bukan melukai dengan pisau, dengan pedang, dengan pistol, bukan. Tapi dengan kuasa-kuasa gaib. Ya santet, teluh, tenung itu. Mungkin ada orang bisnisnya, itu ada pertandingan bisnis, ada perlombaan bisnis 1 dan A, merasa ingin menang, kemudian rekan bisnis atau musuh bisnisnya kemudian ditembak dengan santet. Nah, ini dikecam lebih lagi. Yang menyembuhkan saja itu masih salah kalau itu dari kuasa gaib, kuasa setan, apalagi yang mencelakakan orang lain dengan bantuan roh jahat. Juga dikatakan kalimat lanjutannya, penggunaan jimat harus ditolak. Nah, kalau Anda punya jimat, apapun bentuknya, kadang kertas ada tulisannya, kadang ada raja-raja. Nah, ini raja itu jimat ya. Hati-hati ya, raja itu jimat ya. Meskipun yang ditulis kadang-kadang ayat Alkitab loh. Tapi di balik itu, mentalitas di balik itu yang berbahaya. Bisa saja orang menulis Alkitab, tapi memperlakukannya sebagai jimat. Sangat mungkin. Tapi pada umumnya yang dimaksudkan adalah jimat-jimat yang kamu dapat dari leluhur, dari orang tua yang okultisme, atau dari dukun, dan lain sebagainya yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Jelas sekali jimat harus ditolak. Ini terutama juga yang muncul dalam wujud susuk. Kalau kamu tahu ya susuk yang dipasang, nanti orang terlihat cantik, terlihat ganteng, ya susuk. Atau jimat-jimat menambah kewibawaan. Atau kalau orang itu kerjanya marketing supaya dipasang di lidah atau di mulut, sehingga kalau mulutnya berbicara orang tertarik, dan lain sebagainya. Apapun itu termasuk bagian dari jimat-jimat. Kalau pernah menggunakan begitu, itu penyembahan kepada setan, pemujaan iblis. Ditolak karena tidak mungkin kita menyembah Allah, mengabdi kepada dua Tuhan. Kalimat lanjutannya, spiritisme sering dihubungkan dengan ramalan atau magi. Karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Ramalan, magi, spiritisme, ada kelompok-kelompok pemuja setan, penyembah setan, dan terutama sekarang ini yang agak-agak sulit dibedakan adalah gerakan New Age. Agak sulit dibedakan. Gerakan New Age total salah karena gereja sudah mengeluarkan panduan mengenai itu dan menyatakan gerakan New Age bertentangan dengan iman Katolik. Kalau kamu ikut Reiki, kamu ikut Kundalini, kamu ikut Prana, kamu ikut Pranic Healing, bagian-bagian seperti itu adalah bagian dari apa? New Age. Dan New Age itu bertentangan dengan iman Katolik. Jelas sekali memang di KGK tidak ada, tapi ada pedoman yang muncul dari Vatikan menyatakan New Age bertentangan dengan iman Katolik. New Age memang fenomena yang baru. Selanjutnya, penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. Penyembuhan alami pun kalau pakai kekuatan jahat, jadi umpamanya begini loh, contohnya itu maksudnya begini. Penyembuhan alami itu kan misalnya dari herbal, dari tanaman-tanaman, dari apa yang didapat dari alam, itulah penyembuhan alami. Tetapi kalau ada seruan-seruannya, itu salah. Karena kemudian jatuh pada pemujaan setan. Maksudnya apa? Sudah diramu-ramu-ramu, dimantrai. Nah, itu karena memanggil kekuatan-kekuatan yang lain yang kita tahu itu kekuatan-kekuatan jahat. Ini tadi bentuk-bentuknya jelas sekali dan gereja sangat rinci mengatur dan sangat rinci memberi petunjuk kepada kita agar kita jangan sampai jatuh kepada pemujaan setan, saudara. Bagian terakhir,
epilog atau penutupnya, Matius 6:24 kita ingat sekali lagi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak seorang pun bisa menyebut nama Yesus sekaligus kemudian meminta bantuan setan. Tidak bisa, tidak mungkin bersama demikian. Tidak bisa kamu memuji haleluya, puji Tuhan, puji Yesus, sembari kamu datang untuk membuat usahamu berhasil kepada dukun, paranormal, atau siapa saja. Karena seorang tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Lukas 4 ayat 8 yang harus kita ingat. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagian terakhir petunjuk gereja kita ingat lagi, KGK 2117. Gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Yang dimaksud yang sudah kita bahas di depan tadi. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Semoga kita dijauhkan dari berselingkuh secara rohani. Semoga kita dijauhkan dari mengabdi kepada setan, memuja kepada setan. Kalau engkau sudah pernah melakukan atau sekarang masih melakukan, berhentilah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat dan mohon kerahiman kepada Tuhan. Allah yang Maha Rahim tentu mengampuni kita. Asal kita dengan sungguh-sungguh ingat kita mau hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah saja. Demikian paparanku, semoga berguna dalam iman kita. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Terima kasih Rama. Apa masih ada waktu? Rama Bayu. Sekarang, masih. Kalau sampai ini nanti masih ada beberapa pertanyaan, boleh silakan. Baik, boleh 30 menit kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya sambil menunggu. Tapi saya minta waktu dulu sebentar. Anda bisa menulis pertanyaan atau bagaimana atau memutar lagu. Kira-kira 1-2 menit. Ya, boleh silakan Rama. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ketik di kolom chat. Nanti begitu Romo kembali dia akan menjawab. Silahkan. Menarik ya pembahasan hari ini tentang tahayul, tentang apa tidak dipungkiri itu ada dalam kehidupan kita saat ini. Jadi mungkin ada pertanyaan yang mengganjal, kebetulan ada Romo, kita bisa bertanya bagaimana pandangan menurut iman Katolik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya diketik di kolom chat aja. Atau bisa nanti setelah Romonya ada bisa di unmute langsung bertanya atau raise hand. Shalom Ibu Maria Genoveva, Ibu Ice. Selamat malam Ibu. Ya, silakan. Ada pertanyaan satu dari kolom chat ini. Kalau nanti misalnya ada yang mau bertanya, silahkan dibuka ya mic-nya. Ini pertanyaannya Romo dari Ibu Heni di Jakarta. Saya mau bertanya, anak saya ikut THM. Benar memang Katolik banget, tapi mereka mengambil kekuatan dari alam. Bagaimana pandangan Romo? Kalau tadi bilang Reiki itu kan dari mungkin bukan dari Katolik, tapi THM itu ada dalam Katolik, itu bagaimana menurut pandangan Romo? THM? Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria ya? Maria, iya. Oh iya, itu pencaksilat kan itu maksudnya? Iya. Saya tidak tahu bagaimana isi dalamnya, jadi saya tidak bisa menilai karena begini. Kalau pencaksilat secara umum tidak ada masalah, tetapi seringkali pencaksilat itu melampaui dari apa yang fisik itu repotnya. Jadi saya tidak tahu apa yang di dalam THSTM, saya juga nggak pernah ikut di dalamnya, sehingga saya tidak bisa melakukan penilaian. Tapi secara umum saja ya,
pencaksilat secara umum. Kalau itu saya bisa membuat penilaian. Pencaksilat itu kan satu, kenapa? Apakah terdengar, Ibu? Kedengaran, Rama, kedengaran. Oh, baik. Sebentar, ada sedikit gangguan di tempat saya. Saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri. Iya, baik. Terdengar ya, Bu, ya? Ya. Baik, ya. Mengenai THS dan THM, itu kan secara umum itu pencaksilat ya. Saya tidak tahu persis apa yang di dalam THS dan THM, karena saya bukan anggota dan tidak pernah menjadi anggota, tidak pernah mengamati juga. Namun saya akan bicara saja secara umum tentang pencaksilat itu sendiri. Pencaksilat pada dasarnya merupakan ya semacam olahraga, mengolah raga ya, dalam arti seni bela diri, ada kekuatan yang diolah, kekuatan otot dan sebagainya. Intinya itu adalah natural manusia yang diolah. Namun sayangnya memang beberapa pencaksilat melangkah lebih jauh. Mereka ada kemudian semedi, kemudian mendatangkan namanya tenaga dalam. Nah, ketika sudah mulai ada tenaga dalam ini sebenarnya sudah lebih dari apa yang natural. Itu mengambil daya-daya gaib, meskipun mereka tidak memahami sebagai daya gaib. Mereka mengatakan itu keluar dari tubuh manusia sendiri. Tapi tidak demikian dalam pemahaman Katolik. Di dalam pemahaman Katolik, manusia itu terbatas. Nature, natural, simpelnya kalau manusia bisa mengangkat 100 kilo, ya mentoknya 100 kilo. Ketika kamu kemudian bisa mengangkat 1000 kilo, itu ada yang di atas kamu, supernatural, yang membantu kamu mengangkat. Tenaga dalam kita itu ya cuma nafas, cuma kekuatan perut, paling-paling ketika perut dikencangkan, kemudian ditonjok tidak apa-apa. Tapi ketika ada daya lain, tanpa kamu menyentuh kepada orang, hanya kamu dorong, kena anginnya saja orangnya mental, itu ada daya lain yang bekerja. Dan itu namanya kekuatan gaib. Maka bagaimana menilai mengenai pencaksilat ini? Ya dua hal sebenarnya. Di satu pihak itu merupakan seni bela diri, olahraga, mengolahraga, natural. Tidak ada sesuatu yang buruk, bagus. Namun beberapa di antaranya memasukkan unsur-unsur seperti tenaga dalam, kekuatan gaib. Sehingga ketika masuk pada yang itu, maka sudah terkena kontaminasi. Nah, bagian itulah yang tidak sesuai. Demikian penilaian saya tentang pencaksilat secara umum. Tentu pencaksilat itu kan banyak, berbeda-beda. Saya tidak mau menghakimi yang ini atau yang itu, tapi secara umum penilaiannya begitu. Saya juga tidak tahu persis THM, THS bagaimana, tapi kalau secara umum itu Anda bisa menjadikannya sebagai tolok ukur. Dalam iman Katolik tentu saja. Begitu. Ya, terima kasih Rama, Ibu Heni, semoga boleh puas dengan jawabannya. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Silakan. Pak Arsian Wirawan, silakan Pak. Kalau bisa di on cam. Ya, silakan Pak. Pak Arsian Wirawan, silakan Bapak. Di unmute dulu. Unmute dulu speakernya. Dibuka dulu mic-nya Pak. Ya, ya oke, silakan. Sudah. Terima kasih. Selamat malam Romo. Yang saya ingin tanya Romo, apakah ego yang tidak terkendali itu dengan setan itu apa kaitannya, Mo? Dan nomor dua, kalau di masyarakat Tionghoa, saya sembahyang dengan itu loh, dengan apa? Hiyo, dengan lupa. Tapi hanya ikuti tradisi, nggak percaya, cuma tradisi aja. Apa itu salah, Mo? Sekian dulu, terima kasih. Baik. Yang pertama, ego yang tidak terkendali itu masalah kejiwaan, ya tidak ada hubungan dengan setan. Tetapi memang bisa menjadi lahan yang bagus untuk setan bekerja. Itu maksudnya. Kalau orang nggak terkendali itu ya bukan karena pengaruh jahat, pengaruh kuasa jahat, itu karena masalah psikologis, masalah kejiwaan, orangnya temperamental dan sebagainya. Itu tidak ada urusan dengan kuasa jahat, tetapi memang bisa menjadi lahan yang bagus
untuk kuasa jahat. Kalau kamu tidak terkendali, Anda tidak terkendali, itu gampang dikompori setan. Itu simpelnya begitu ya, simpelnya. Saya menjawab yang kedua tentang hiyo. Ini tidak simpel karena Anda mengatakan pakai hiyo. Nah ini pakai hiyonya bagaimana? Posisinya di mana? Apa yang dihadap? Apa yang dituju? Apa yang didoakan? Jadi pertanyaan Anda tidak bisa dijawab ketika hal-hal yang lain itu tidak lengkap infonya. Karena kalau hanya mengatakan saya pakai hiyo hanya ikut tradisi, itu kan singkat sekali dan kita tidak bisa membuat penilaian tentang itu. Saya pakai hiyo. Saya juga pakai hiyo untuk membuat wangi-wangian kan nggak ada soalnya. Nah, apa konteksnya? Nah, konteks itu perlu Anda ceritakan. Termasuk pada saat itu kerangkanya apa, doanya apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, gerakannya bagaimana, sikap batinnya apa. Jadi kompleks mengenai itu. Kalau saya boleh tambahkan, mau seperti di upacara cengbeng, kita hanya ikut aja gitu. Hanya ikut aja karena semua keluarga pada semayang, alirannya lain juga. Ya kita hanya solider ikut saja. Ikut semacam baik. tradisi gitu. Berarti saat cengbeng ya, di kuburan kah atau di mana? Ya di kuburan kok cengbeng biasanya. Baik. Ya. Nah, maka ini kita bisa meneliti yang Anda lakukan bagaimana. Jadi Anda ceritakan dulu apa yang Anda lakukan sehingga kita bisa membuat penilaian secara iman Katolik. Ya kalau mereka biasanya tuh cengbeng kalau nggak salah artinya bersukacita ya. Lalu makan bersama lah. Lalu dia pada sembahyang nih teman-teman, bukan keluarga sembahyang. Lalu saya juga untuk solider ya ikut aja lah sebagai tradisi aja supaya suasananya tuh. Iya. Nah, Anda ikut ini apa yang Anda lakukan dan apa yang ada dalam batin Anda. Karena setiap tindakan itu harus mengacu pada apa yang batinnya. Gitu. Ya paling saya pasang hiolo itu hiok ya. Pasang hiyo. Saya bilang ya ampunin dosa saya. Sudah gitu aja. Bapak bilang supaya mengampuni dosa? Ya yang apa yang saya buat terhadap yang udah meninggal ini lah. Lalu Anda berkata-kata kepada siapa? Mungkin kepada yang meninggal itu ya. Nah, kalau itu yang Anda lakukan, Anda tidak benar. Tidak benar ya. Kalau Anda melakukan itu ya, maka tadi saya katakan itu tidak simpel karena kita harus tahu apa yang di batin Anda. Kalau mau saya betulkan, mau? Ya. Baik, kalau mau dibetulkan, Anda boleh tetap pakai hiyo, tapi dalam hati Anda berdoa, ya Allah, tolong selamatkanlah mereka yang telah meninggal ini, karena mereka juga ciptaan-Mu. Jadi berdoa kepada Tuhan, tidak kepada yang mati. Good, bagus sekali, Mo. Kalau itu Anda menjadi benar, ya tindakannya bisa sama, tapi kalau batinnya diperbaiki, itu menjadi benar. Ya, clear ya Pak ya? Clear. Terima kasih banyak, Mo. Sangat bagus sekali. Iya. Oke, berarti sebelum ada yang bertanya, berarti Romo memakai kayak tradisi Tionghoa begitu, kadang-kadang ada sembahyang kayak papan gitu, papan nama. Boleh, asal jangan berdoa. Kadang-kadang kan mereka berdoa, tolong ini engkong, tolong ini anak cucunya dikasih kepintaran. Itu berarti tidak boleh kayak gitu ya? Betul. Jadi boleh dan tidak ini tidak simpel. Karena boleh dan tidak, kita tidak hanya melihat apa yang fisik ya. Yang fisik kan mungkin orang sama-sama pakai hiyo tadi yang saya katakan. Yang tadi contoh yang pertama. Orang bisa sama-sama pakai hiyo, tetapi apa yang dilakukan batinnya, yang pertama tidak sesuai iman, yang kedua sesuai iman. Nah, ketika kita kemudian misalnya contohnya sudah dibetulkan tadi kan, mendoakan pada Tuhan Yesus. Anda bisa doa kepada Tuhan Yesus, Anda bisa doa kepada Bunda Maria, atau Anda ucapkan salam Maria, penuh rahmat. Dalam hati dikatakan, saya mendoakan engkong ini. Salam Maria, penuh rahmat, saya intensikan untuk engkong. Nah, itu lalu menjadi benar. Tapi ketika berbicara kepada yang mati, iman kita kan tidak demikian. Nah, gitu loh. Itu berlaku untuk semua hal sebenarnya. Itu berlaku untuk semua hal. Penilaian mengenai itu menyangkut juga apa yang batiniah. Jadi yang lahiriah, kemudian kita
sesuaikan batinnya, maka bisa menjadi benar. Tapi memang tidak semua menjadi benar. Contoh yang tidak bisa menjadi benar adalah pembakaran uang, karena dalam tradisi Chinese ada itu ya, pembakaran uang, uang-uangan atau apa namanya benda-benda seperti mobil-mobilan, itu meskipun lahiriah dilakukan, batinnya dibetulkan, itu tidak bisa menjadi benar karena konsep di baliknya berbeda. Saya langsung memberi contoh yang nyata, yaitu ketika misalnya ke kuburan ada bakar uang-uangan atau mobil-mobilan. Kalau di dalam konsep Chinese kuno, itu maksudnya adalah kita bakar di dunia ini, rumah nanti di akhirat sana menjadi rumah untuk papa kita. Mobil-mobilan nanti di akhirat menjadi mobil untuk papa kita. Nah, konsep ajaran ini tidak sama dengan konsep ajaran Katolik. Karena di dalam ajaran Katolik ada dua hal yang berbeda tentang itu tadi. Nomor satu, tidak bisa mengirimkan yang material ke dunia akhirat. Karena dunia akhirat dunia roh. Nomor dua, orang-orang yang sudah meninggal bentuknya roh. Sehingga tidak memerlukan benda-benda seperti kita di dunia ini. Jadi memang tidak semua bisa cocok. Ada yang bisa dicocokkan dengan cara membetulkan batinnya. Contoh tadi Pak Irsyad tadi menanyakan, hio bisa betul kalau batinnya betul. Tapi hio bisa salah kalau batinnya salah. Tetapi soal membakar uang-uangan, mobil-mobilan, itu tidak bisa dilakukan meskipun batinnya benar. Karena pemahamannya sudah berbeda, tidak sesuai dengan iman Katolik. Nah, gitu kira-kira begitu. Iya. Romo mau tanya juga, bagaimana caranya misalnya sekarang kalau ada keluarga ya yang dia Katolik, terus orang tuanya masih menganut begitu, terus yang disuruh bakar itu dia, yang orang Katolik itu, bagaimana itu Romo? Sedangkan kalau dia tolak pasti kan karena orang tua yang menyuruh, bagaimana itu? Ya. Ada saatnya kita berada di suatu situasi terjepit, tapi ini kan berarti kasuistik ya, kasuistik ya. Ya, kalau kasuistik tentulah langkah pertama ya sekuat tenaga menolak, tapi bukan berarti menciptakan permusuhan ya. Menolak di sini berarti memberi pengertian, oh sorry kalau saya sudah beragama berbeda, iman saya lain, kalau bisa jangan saya. Sebisa mungkin ditolak, tentulah bukan kemudian dalam kerangka menyalahkan ya. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Menolak di sini dalam arti halus, kita beri pengertian. Ya simpelnya kira-kira, oh maaf kalau saya begini nggak cocok dengan apa yang saya yakini. Ya kira-kira begitu ya. Diberi pengertian sebisa mungkin menghindar dari itu. Namun memang ada kalanya kita ini dalam posisi yang sulit yang tidak bisa menghindar. Itu saya memahami betul begitu. Kalau demikian Anda lakukan tanpa mengikuti yang batiniah. Jadi Anda lakukan hanya secara lahiriah, tapi sebelumnya Anda berdoa dulu, Tuhan Yesus saya melakukan ini dalam situasi yang sudah saya usahakan untuk menghindar tapi nggak bisa. Tapi saya melakukan hanya untuk artinya untuk memenuhi supaya jangan sampai keluarga ribut atau apa, ya silakan Anda lakukan. Besok pas misa Anda minta ampun kepada Tuhan Yesus gitu. Tapi langkah pertama menghindar dulu. Tentu itu kasuistik. Saya juga tahu bahwa di saat-saat tertentu kita ini terjepit memang ya. Karena tidak selalu semua Katolik kan, ada yang masih keluarga kita itu agama lain ya. Begitu kurang lebihnya seperti itu tuntunannya ya. Ya, terima kasih Romo. Saya lihat ada lagi yang raise hand. Romo masih bisa? Ibu Kuryanti. Silakan Ibu Kuryanti. Silakan, masih bisa, masih sampai 19.30 saya masih bisa. Karena harus menemui frater setelah ini. Ya silakan Ibu Kuryanti. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Tadi sepertinya saya lihat Pak John dari Banggai. Selamat malam Romo. Romo, silakan. Ini dari Banggai Bu, dari Banggai. Bukan, ini. Saya dari Jakarta, Kurniati. Oh baik, Romo. baik Ibu ya. Kurniati. Malam Romo. Romo, Silakan. saya mau nanya Romo. Kan kalau misalnya kita berobat dengan Romo Yosomar ya Romo, maaf ya. Itu kan dia pakai tenaga gitu ya. Apakah itu pakai tenaga dalam yang maksudnya disetujui dengan Tuhan atau enggak ya Romo? Soalnya kadang-kadang suka enggak
nggak bisa dipikir juga gitu Romo. Kalau misalnya maaf aja Romo, jadi biayanya itu persis seperti kita kayak ke dokter Romo, mahalnya. Harganya itu sudah dipatok dari Romonya. Dari saya cuma mau nanya apakah pengobatan cara Romo Somar itu memang benar bisa diakui oleh gereja Romo. Terima kasih. Baik Ibu. Saya tidak mengetahui persisnya bagaimana metodenya, karena untuk menilai ini cocok sesuai iman apa enggak harus tahu metodenya. Tetapi saya memberi petunjuk umum seperti yang sudah saya katakan. Ketika nanti ada tenaga dalam, ada apa, pemanggilan ada seperti jampi-jampinya, itu merupakan warning bagi kita. Tapi khusus yang Ibu tanyakan, Romo Somar tadi saya tidak mengetahui persis, sehingga mohon maaf, kalau saya tidak tahu menilai kan berarti itu sewenang-wenang, karena saya harus tahu metodenya bagaimana, yang dilakukan bagaimana, itu saya tidak mengetahui secara rinciannya itu. Tapi pedoman umumnya gitu ya, kalau Anda mulai mendengar ada energi yang dimasukkan, ya. Nah itu warning sebenarnya kayak gitu-gitu ya. Ada tenaga yang gitu-gitu, itu sebenarnya merupakan pertanda ada pemanggilan kuasa-kuasa lain. Tapi ini tidak tahu ya kalau yang kasus yang Ibu tanyakan tuh. Jadi saya tidak menjawab langsung pada persoalan itu, tapi secara umum saja jawaban saya. Begitu ya. Oke. Bagaimana Ibu Kuryati? Demikian ya jawaban dari Romo. Pak Hantu Mas sepertinya mau bertanya, silakan Pak. Oh, ada hantu yang mau bertanya. Ya. Silakan. Bapak Yohanes Hantuma. Oh, Hantuma, ya. Saya kira tadi saya hanya dengar hantu tadi saya. Mohon maaf Pak, tidak bermaksud melecehkan nama. Silakan Pak. Tadi hanya dengar. Silakan. Tadi saya dengar hantu saja. Selamat malam Romo. Silakan Pak Hantuma. Ya, saya suka ikut juga di YouTube-nya Romo. Enggak, saya singkat Romo. Barusan kita Imlek ini, Cynthia Imlek bikin perayaan dalam gereja, pasang hiyo begitu dalam gereja. Bahkan pastor ikut-ikutan juga pasang. Apa masalah? Ya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Saya tidak bisa membuat penilaian langsung karena sama seperti tadi yang ditanyakan Pak Irsyad tadi ya. Mestinya begitu, ada penjelasannya, ada katekesenya, ada uraiannya. Menurut saya ketika itu diuraikan, dikatekesekan, dijelaskan, seperti tadi yang saya ngomong dengan Pak Irsyad tadi, Bu Tresia ingat ya tentang yang Iyo ditanyakan tadi loh. Iya. Nah itu ketika dijelaskan, ketika diberi katekese, dipilah, diberi keterangan, menurut saya tidak banyak masalah. Yang menjadi masalah kan sekarang ini, mohon maaf, sungguh mohon maaf ini ya, tidak bermaksud menghakimi, tetapi perayaan-perayaan seperti itu hanya seperti latah melakukan, tidak dijelaskan, tidak dikatekesekan, sehingga memang bisa menimbulkan kebingungan di tengah umat. Itu yang disayangkan. Jadi saya tidak bisa menjawab bagaimana tentang misa Imlek ini karena di banyak tempat macam-macam memang ini. Bahkan saya lihat kapan tuh malah ada barongsai masuk gereja segala ya, agak disayangkan juga ya. Simpelnya memang perlunya katekese. Jadi kalaupun ada hiyo, tadi seperti saya katakan, hiyo itu sama dengan dupa. Jadi ini seperti kita gereja pakai dupa itu. Kalau seandainya ada katekese seperti itu akan lebih memadai. Hiyo tidak ada soal sebenarnya hiyo itu. Karena hiyo sama dengan dupa yang kita pakai di gereja, hanya alatnya lain. Kalau hiyo itu dupa yang menggunakan stick atau tongkat. Kalau dupa yang dipakai dari Eropa, dari misa kita itu kan pakai turibulum atau pakai alat untuk pembakarannya itu, burnernya itu. Jadi hanya beda metode saja. Tapi kalau hanya yang dipersoalkan soal hiyo saja, itu sebenarnya nggak ada soal. Cuman persoalannya untuk saya adalah pentingnya dijelaskan, pentingnya dikatekesekan. Kalau hanya dilakukan, itu berakibat membingungkan biasanya. Gitu ya komentar saya. Ya, bagaimana Pak John? Oke, baik.
Romo, ada yang bertanya kalau tadi kan bakar-bakar uang tidak boleh. Bagaimana kalau ada yang menyediakan makanan juga pada saat mereka yaitu menyembayangi orang tua mereka? Boleh tidak seperti itu? Ya, itu sudah dijawab abad keempat oleh Santo Agustinus ketika mamanya menyediakan makanan seperti itu. Mamanya itu Monica, itu orang Romawi. Orang Romawi itu persis seperti orang kita zaman dulu. Orang Jawa pun melakukan begitu, orang Chinese melakukan begitu. Saya nggak tahu suku-suku yang lain, tapi pada umumnya suku-suku kuno melakukan itu. Jadi ketika mendoakan, sebenarnya nggak ada konsep mendoakan sebenarnya di kuno itu. Tapi konsepnya adalah mengundang mereka makan. Begitu ya. Itu konsep aslinya begitu. Nah ini kan nggak sesuai dengan iman kita sesungguhnya. Maka menyediakan makanan itu tidak cocok karena mereka tidak lagi butuh makan. Mereka membutuhkan doa bagi kita. Akan lebih indah kalau kamu menyediakan bunga. Bunga sebagai hiasan, sebagai bunga yang wangi, seperti kalau di altar gitu loh. Nah itu mungkin akan lebih cocok sebagai substitusi atau pengganti dari makanan. Karena kalau makanan itu konteksnya adalah memberi makan, leluhur datang nanti makan, setelah kenyang dia pulang, kita menjamu leluhur yang datang. Ini konsep yang tidak sama dengan iman Katolik. Itu sudah dijawab 1.600 tahun yang lalu sesungguhnya ketika Santo Agustinus menjawab pertanyaan Monica mamanya, ini boleh nggak ini kalau sediakan makanan untuk papamu, kan papanya sudah nggak ada. Nggak boleh mah, karena sudah nggak perlu makan mereka. Mereka hanya perlu doa. Tapi kalau hiasan, dalam arti seperti rangkaian bunga, itu malah nggak apa-apa. Karena kan kalau rangkaian bunga konsepnya tidak makan. Nah itu, yang bertentangan itu. Roh bisa makan, itu bertentangan dengan iman Katolik. Demikian. Baik, terima kasih Rama. Mungkin satu lagi. Baik, saya mohon izin ya Bu ya. Oh maaf, berarti ada satu lagi yang raise hand. Oh baik, kalau gitu satu lagi semoga bisa singkat ya. Oke, satu lagi boleh saya izin. Ya. Oh, di unmute dulu mic-nya. Selamat malam Romo. Saya Eli dari Wonosari Gunung Kidul ya Mo. Silakan Ibu Eli. Ibunya teman saya itu kan udah sepuh ya. Dia tuh raganya tuh fisiknya tuh sudah lemah sekali, dia jalannya udah ngesot di lantai. Lah dia kata teman saya itu katanya dia tuh ibu saya tuh punya cekelan. Dia kan orang Giring sana, Singkil sana. Dulu kan sesepuh desa situ. Dia orang Katolik tapi Romo. Lah dia tuh anaknya tuh kan merasa punya cekelan tuh gimana caranya ya mau kata nih gimana cara mengambilnya dia juga nggak tahu, cuma kalau saya ke sana tuh hanya saya doakan rosario, dia senang sekali kan pegangannya rosario. Yang sakit orang Katolik atau orang Katolik, yang Katolik? Anaknya juga Katolik. Kalau orang Katolik begini caranya, nomor 1 pengakuan dosa. Kalau orangnya sudah nggak bisa pengakuan dosa berarti sakramen pengurapan orang sakit itu nomor pertama harus diterima. Jadi kalau orangnya masih bisa mengaku dosa, pengakuan dosa, sakramen tobat. Kalau orangnya sudah tidak bisa, berarti pengurapan orang sakit atau perminyakan, bisa kita menyebutnya. Nomor 2, Anda mendoakan litani para kudus dan memohon supaya Tuhan melepaskan apa yang menjadi ikatan dari situ. Ya, itu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Setelah ini boleh didoakan. Baik, didoakan termasuk juga intensi-intensi. Sebelum saya pamit, saya masih bisa mendoakan untuk Anda semua. Dan ada itu ya Bu tadi ya, untuk mendoakan 3 ya Bu ya. Mari kita berdoa saudara-saudari. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ya Kristus, berkatilah hamba-hambamu yang tergabung dalam ruang virtual ini, supaya sekali lagi membulatkan iman dalam penyembahan kepadamu dan tidak lagi mendua hati. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ya Kristus, mohon berkat kesembuhan, mohon berkat kekuatan,
bagi hamba-Mu, saudara kami Bapak Albino yang sedang sakit. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ya Kristus, kami mendoakan Pak Endro dan kedua anaknya yang terkena COVID. Tuhan kiranya kuatkan imun mereka dan segera membawakan berkat kesembuhan. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ya Kristus, kami berdoa bagi suami Ibu Mari, Mama dan saudara serta keponakannya yang mereka semua terpapar COVID. Kiranya Tuhan beri kekuatan, perkuat imun mereka supaya segera mencapai kesembuhan. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ya Kristus, kami mohon berkat-Mu bagi komunitas persekutuan doa Santo Mikael di Palopo ini. Kiranya Kau kuatkan iman mereka semua. Kiranya Kau tuntun para pengurus yang bekerja melayani dalam nama Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, berkat perlindungan, kesejahteraan jasmani dan rohani, serta berkat kekuatan iman, pertumbuhan iman, Kau limpahkan kepada mereka. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ya Kristus, satu lagi kami mohon bagi hamba-Mu yang ada di Gunung Kidul yang tadi ditanyakan oleh Ibu Eli Wong. Kiranya Engkau melimpahkan berkat bagi hamba-Mu di tempat yang jauh itu. Kiranya Kau putuskan segala ikatan. Dalam nama Tuhan kami perintahkan. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kiranya saudara-saudari yang tergabung dalam ruang virtual ini dan semua saudara-saudari yang kita doakan dalam intensi doa dilimpahi berkat Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.